Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Andika Kusuma di YouTube channel Sejuta Pengusaha, dan pada video kali ini saya akan mereview bedah buku yang judulnya Semua Bisa Diatur, karangan Afrik Wasiso dan Rindi Alorero. Teman-teman, kalau teman-teman baca buku ini, teman-teman akan sangat mengerti bagaimana cara memanage satu perusahaan. Dan buku ini fokus terhadap bagaimana kita memanage tim atau sumber daya manusia. Sekali lagi, kalau kita bicara bisnis, kita pasti bicara perkembangan. Kita pasti bicara sesuatu yang ingin kita terus kembangkan, semakin lama semakin besar. Dan faktanya adalah, suatu bisnis itu berkembang, itu juga membutuhkan support dari sumber daya manusia yang berkualitas. Memang saat ini banyak sekali pekerjaan yang tergantikan oleh robot. Tapi di balik itu tetap kita butuh sumber daya manusia yang luar biasa. Banyak posisi-posisi, apalagi dalam level leadership, yang tidak mungkin bisa digantikan oleh robot. Betul nggak? Nggak mungkin. Dalam suatu perusahaan, saya nggak tahu ya, mungkin 30-40 tahun lagi saya nggak tahu. Tapi saat ini saya belum melihat bahwa ya mungkin 50 tahun lagi mungkin bisa. Tapi kalau sekarang kayaknya belum ada ya CEO-nya robot. Level direksi, ya, level BOD itu isinya robot. Manusia lah ya, tetap manusia yang mengantarkan bisnis tersebut ke level berikutnya. Dan yang menarik adalah untuk kita punya bisnis yang sustain, tidak hanya besar, tapi sustain, bertahan lama, stabil, dan terus berkembang, kita butuh leadership, kita butuh kepemimpinan. Nah, bicara kepemimpinan, bicara sumber daya manusia, tentunya banyak tantangan di dalamnya. Bagaimana cara kita mengatur orang-orang di dalam perusahaan kita yang kepalanya beda-beda, yang isinya beda-beda, yang kemauannya beda-beda. Nah, buku ini dibuat untuk menjawab pertanyaan tersebut. Makanya judulnya Semua Bisa Diatur. Isinya aja gambarnya kayak obat. Kenapa obat? Karena ternyata ngatur orang banyak itu pusing. Ya. 10 orang kita atur, 20 orang kita atur, 30 orang kita atur. Semakin banyak orang yang kita atur, semakin banyak orang yang bergabung di organisasi bisnis kita, tentunya semakin punya beban dan tantangan yang berbeda, betul nggak? Ya, ngatur 5 orang sama ngatur 10 orang, sama ngatur 100 orang, sama ngatur 200 orang, bahkan 1000 orang. Tentunya beda levelnya, beda tantangannya. Nah, bisnis ini akan membantu kita melewati tantangan-tantangan tersebut, terutama buat teman-teman yang saat ini ada di level UMKM dan pengen naik level. Kok saya belum punya karyawan sebanyak itu, saya belum punya bisnis sebanyak itu, bisnis saya cuma 2 orang, 3 orang isinya, saya admin CS sama packing. It's okay, kenapa? Karena kalau Anda pengen besar, Anda suatu saat yakin Anda bisa besar, ya Anda baca bukunya dari sekarang. Agar nanti saat Anda sudah punya tim yang lebih besar, Anda bisa jadi pemimpin yang lebih baik. Anda nggak perlu melakukan banyak kesalahan. Banyak orang melakukan kesalahan karena mereka nggak punya knowledge. Akhirnya mereka terpaksa belajar dari kesalahannya. Tapi kalau Anda punya knowledge-nya lebih dahulu, dan akhirnya menghindari membuat kesalahan, apakah bukan lebih baik seperti itu? Saya sih lebih cenderung punya knowledge-nya, lalu saya bisa menghindari kesalahan yang udah orang lain lakukan. Ngapain kita harus belajar dari pengalaman sendiri, kalau kita bisa juga belajar dari pengalaman orang lain yang udah bisa berhasil. Ya, jadi buku ini saya sangat rekomendasikan buat teman-teman baca. Nah, pada bagian awal ini kita bicara tentang visi, dan ada satu contoh cerita real, story tentang Samsung. Ya, siapa sih yang nggak tahu Samsung? Ya, Lee adalah chairman atau CEO pada periode tahun 80 sampai 90-an. Dia menjadi chairman Samsung pada Desember 87, 2 minggu setelah ayahnya meninggal dunia. Sang pendiri Samsung yang namanya Byung-Chul Lee. Jadi dia meneruskan bisnis ayahnya. Pada tahun 93, 6 tahun setelah ia memimpin Samsung, Lee melakukan perjalanan internasional untuk melihat Samsung dari luar. Jadi sengaja dia keluar dari Korea untuk melihat dunia. Hasilnya, Lee merasa sangat-sangat panas melihat perkembangan teknologi dunia dan membandingkannya dengan Samsung. Dia merasa Samsung jauh tertinggal. Lee sangat kecewa dengan ekspansi internasional perusahaannya. Kemudian ia memanggil 150 orang senior eksekutif Samsung dari Korea dan mengumpulkan mereka di sebuah conference room di Frankfurt. Di sana,
Selama 7 jam penuh, Lee menumpahkan kemarahan dan kegelisahannya saat melihat Samsung dari luar. Lee langsung menetapkan visinya bahwa Samsung harus jadi global champion. Dia sudah menemukan prioritas kepemimpinannya, yaitu transform Samsung into a true world-class company. Mengubah Samsung menjadi sebaik-baiknya perusahaan kelas dunia. Bahkan dia menyampaikan satu kalimat yang sangat legendaris dan diingat betul oleh setiap eksekutif Samsung yang hadir dalam pertemuan itu. Untuk mencapai visi tersebut, Lee mengatakan, "Change everything except your wife and kids." Maksudnya adalah ubah semua kebiasaan, ubah etos kerja Samsung harus berubah. Saat kembali ke kantor pusat, deklarasi Lee disampaikan kepada setiap orang di perusahaan bahwa mereka harus berubah. Dan seperti yang sama-sama kita lihat sekarang, Samsung berhasil menjadi global champion. Pertemuan tadi kini dikenang di perusahaan Samsung sebagai Frankfurt Declaration. Dan saking seriusnya pada saat itu, Samsung bahkan membuat replika dari ruangan conference room tersebut. Setiap detailnya, posisi duduknya masing-masing orang dibuat persis. Momen di mana mereka mendeklarasikan visi mereka untuk jadi global champion, itu mereka kenang dan membuat mereka ada di titik saat ini. Itulah kekuatan visi. Dan kami di Sejuta Pengusaha pun sama memiliki visi yang besar. Kami yakin suatu saat visi yang sudah kami tuliskan secara permanen ini menciptakan jutaan pengusaha yang sukses, mandiri, mulia, berkah, berlimpah, dan berkarakter di Indonesia dan seluruh dunia. Ini kami yakin akan terwujud. Saat ini kurang lebih hampir 10%-nya sudah terwujud. Ya tinggal 90% lagi. Insya Allah ya kita bisa mencapai visi kita 1 juta pertama dan jutaan-jutaan pengusaha sukses berikutnya. Kawan-kawan, kami di Sejuta Pengusaha yakin betul bahwa visi inilah yang membawa kami terus semangat setiap harinya. Visi ini yang membuat kami menarik orang-orang terbaik yang juga satu visi. Visi ini menarik orang-orang yang satu vibrasi. Visi ini menunjukkan pada dunia niatan kami bahwa kami tidak hanya ingin membangun bisnis, tapi kami ingin meninggalkan legacy. Kami ingin menjadi sesuatu yang besar dan bermanfaat buat banyak orang. Pertanyaannya adalah saat Anda membangun bisnis, apakah bisnis Anda diawali oleh kata why? Oleh alasan kuat mengapa Anda harus membangun bisnis ini dan harus besar. Apakah saat Anda membangun bisnis, Anda mengawali semuanya dengan harapan, impian yang besar, dan bagaimana caranya Anda bisa mencapai tersebut, itu adalah hal-hal yang nanti akan Allah tunjukkan jalannya. Karena saat kita tentukan, sejuta pengusaha, terus terang, kita belum tahu caranya, tapi Allah tunjukkan caranya. Mulai dari why, mulai dari visi. Jika teman-teman saat ini belum memiliki visi yang luas, besar, dan jelas, inilah saat yang tepat buat Anda menentukan visi perusahaan Anda. Masih online shop gimana dong? It's okay ya, semua berawal dari yang kecil. Bisnis Anda sekarang boleh kecil, tapi visi Anda harus besar. Salam Sejuta Pengusaha.